warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalam ala nabiyyina Mustafa Muhammad bin Abdullah wa ahli baitihi wa usratihi wa ummatihi wa ashabihi wa nasi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslih lana sa'nana kullah wa la takidna ila anfusina tarfata 'ain. Qala Allah jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ba'da a'udzu billahi samiil alim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala nabiyyuna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, kaum muslimat wal ummahat rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita bisa menyambung kembali di tahun 2026. Semoga istiqomah kita sampai Allah panggil kita dalam kondisi husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Taib, jamaah sekalian kaum muslimat, kita menyambung kembali masih di tema besar kita tentang qaulul mubin fi akhta'il musallin, beberapa penjelasan tentang fikih pada sub pembahasan khusus kesalahan-kesalahan dalam sholat, dan kita masuk di poin yang ke-6 ya, tentang al-akhta' al-musallin fil sutrah ya, fenomena bagaimana sifat sutrah ya. Sutrah itu haddus sholat ya, jadi sutrah itu pembatas area orang ketika sholat, dan ternyata penulis ya, rahimahullah ta'ala mencantumkan sutrah itu bagian daripada salah dan tidaknya orang itu dalam ibadah sholat ya. Jadi kesalahan sholat itu bisa dibagi oleh para ulama ada tiga macam. Kesalahan yang fatal itu artinya sholatnya batal, kita sebut dengan meninggalkan rukun ya. Rukun-rukunnya tidak ditunaikan, kemudian ingat dunia, ini bisa membatalkan kualitas ibadah sholat ya. Ada yang sifatnya melakukan kesalahan tapi tidak membatalkan sholat ya. Seperti meninggalkan misalnya yang wajib, itu nanti bisa dengan sujud sahwi, maka dia kehilangan keutamaan utama tetapi sholatnya tetap sah indal jumhur. Yang ketiga, ada orang ketika sholat kemudian dibenci ya, karena dia melakukan beberapa kesalahan dalam sholat. Salah satunya bab masalah sutroh ini ya. Walaupun dia kriteria ketiga jamaah sekalian ya, artinya apakah orang itu ketika tidak menggunakan sutroh batal sholatnya? Enggak ya. Tetapi untuk menyempurnakan ibadah sholat kita sehingga nilai pahalanya itu lebih dibanding dengan yang lain, maka hal-hal yang seperti ini kita apa? Perhatikan. Kita sholat semua itu belum tentu nilai yang sama jamaah ya. Kita sholat jamaah gitu ya, misalnya ibu-ibu jamaah dari awal sampai akhir shopnya, shop pertama sampai yang terakhir itu belum tentu nilai pahala ibadah sholat berjamaahnya sama. Jika ada yang perhatian misalnya dalam bab sholat, khususnya sholat mandiri, sholat sendiri, shopnya diperhatikan gitu, kerapatannya diperhatikan, tumakninanya diperhatikan, wajib-wajibnya diperhatikan, sunnahnya pun diperhatikan, bahkan dalam bab sutroh pun dia perhatikan. Itu berbeda dengan orang yang mohon maaf, yang ala kadarnya. Pokoknya asal sholat, kemudian kewajibannya gugur, nah itu berbeda. Jadi ada nilai plus bagi orang yang ketika dia sholat, ketika memperhatikan sesuatu yang mungkin walaupun bukan syarat sahnya sholat ya, baik. Sehingga sutra ini akan kita coba ulik jemaah sekalian, sehingga nanti semoga menjadi insight pemahaman ibu-ibu sekalian, seharusnya seperti apa seorang muslim dan muslimah ketika sholat
bab khususnya dalam bab masalah sutroh. Nah, taib sutroh jamaah sekalian dalam bahasa Arab itu artinya satar. Jadi satar itu apa Bu? Satar itu apa? Pembatas. Ya, jadi satar itu penutup. Makanya misalnya kita mau ketemu orang, di depan kita ini ada penutup, itu namanya satar. Sehingga satar atau sutroh, makanya dalam bahasa Arab satara yasturuh itu menutup artinya. Ya. Jadi satara yasturuh menutup. Makanya kalau doa Nabi kita mengajarkan apa? Allahummastur auratana. Ya Allah, tolong tutupi aib-aib kita. Itu doa salah satu yang Nabi ajarkan. Ya, karena kalau aibnya dibuka ini, kata Ibnu Qayyim mengatakan apa? Demi Allah, kalau seandainya aib kita itu terbuka dan tercium oleh saudara kita nggak punya teman duduk, Bu. Karena mencium aroma dosa kita itu teman kita sudah apa? Ya, pingsan. Bahkan dia terbau ya yang sangat tidak sedap. Ya. Nah, sataro yasturu atau satron itu artinya menutup, sehingga yang layaknya definisi dengan kalimat sutroh itu artinya berarti bisa diartikan pembatas, bisa diartikan memang sekat, bisa lagi diartikan memang penutup. Ya. Kenapa perlu sutroh jemaah? Nanti kita sebelum masuk ke dalil-dalil argumennya, karena dengan sutroh ini orang itu pertama areanya dia terbatas. Jadi area yang dia lihat terbatas. Karena ketika ada sutroh, maka pandangan bisa menghadap ke tempat sujud. Di pertemuan yang lalu sudah kita ulik sedikit tentang apakah sholat itu melihat ke arah depan atau ke sujud, gitu kan? Kalau nggak salah mungkin ibu masih ada yang ingat, ada yang nanya atau ada yang kita bahas kemarin. Jadi kalau orang itu melihat ke arah depan, itu berarti ke arah Ka'bah, kiblat. Kalau ke arah sujud, maka itu dekat dengan sutroh. Ya, karena sutroh itu yang inilah sederhananya ini aja lah Bu, dilihatnya. Jadi kalau kurang lebih kalau kita sujud itu ada tempat kalau apa itu kambing bisa lewat. Jadi nggak mepet-mepet juga ya. Jadi ada kurang lebih spek untuk tempat kambing sudah bisa buat lewat, maka cukup. Ya, baik. Nah, bicara sutroh jamaah sekalian rahimakumullah, banyak sekali dalil-dalilnya. Kita coba bacakan beberapa dalil yang menunjukkan kalau sutroh itu Nabi ajarkan ya. Dan kalau kita bicara ibadah sholat itu kan sangat urgent ya Bu ya, karena bukan cuma wajib dan rukunnya ya, tapi kita itu mencari keutamaan sunnah-sunnahnya ya, termasuk perhatian dengan sutroh, perhatian dengan bagaimana kemudian kekhusyuan, tumakninah ya, dan kekhuduan dan yang lainnya. Taib Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari jalur sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, Nabi kita pernah bersabda, la tusalli illa ila sutroh. Janganlah kalian sholat kecuali di situ ada sutroh. Nah, kalau sekarang mah gampang ya Bu ya. Walaupun nanti kita akan bicarakan juga sutroh yang sebenarnya dan yang paling tepat, yang paling afdol itu seperti apa Ustaz? Kalau di zaman Nabi, mana ada karpet yang sekarang kita pakai coba? Betul nggak? Mana ada di zaman Nabi SAW kemudian garis-garis yang seperti pada umumnya di masjid. Dulu di zaman Nabi SAW masjid itu langsung menggunakan tanah jemaah. Masih teringat ibu-ibu sekalian, ada hadis yang menyebut ja'a Arabiyun, datang si Badui, tiba-tiba kencing di pojok Masjid Nabawi. Kira-kira kalau sekarang ada orang masuk masjid kita terus kencing, diapakan Bu? Ayo, ini Pak Takmir diapakan Pak? Ya dipukulin. Ternyata ekstrim juga nih mak-mak nih ya. Setelah dipukulin diapain lagi Bu? Jewer. Waduh. Ternyata sadis juga. Setelah dijewer, siram. Emang kita ini beda dengan sahabat, dengan Nabi ya Bu ya. Ya karena memang tempatnya karpet ya, kalau dikencingi ya agak fatal ya. Tapi kalau di zaman Nabi menggunakan masih tanah. Sehingga ketika ada si Badui kencing, Badui itu kalau bahasa kita orang yang kurang berpendidikan. Ya, Badui itu orang Arab, orang pegunungan yang nggak ngerti peradaban etika lah, kurang lebih gitu. Tapi perbuatan Badui ketika masuk ke masjid waktu itu dianggap benar loh Ibu.
bukan salah versinya orang Badui. Makanya ketika beliau kencing, Masjid Nabawi dikencingi oleh orang Badui ini, maka semua sahabat emosi. Nah, kayak dengan semua tadi lah. Ada yang dijambak lah, ada yang mulai siram lah, ada yang mungkin dia apa tadi ya, macam-macam itu. Nabi dengan halimnya, kelemah lembutan Nabi SAW, Umar itu kurang emosi apa coba? Umar itu karakteristiknya tensinya naik turun. Kalau lagi emosi marah karena syariat dilanggar, Umar itu yang paling pertama menggal kepala orang tersebut. Maka Umar bin Khattab sudah emosi tinggi. Ya, Nabi katakan, "Dak ya Amir, dak ya Umar." Biarkan saja. Gimana Bu? Ada orang kencing di masjid, Nabi katakan, biarkan saja dia kencing. Nambah emosi apa nambah kumat kita? Nambah jengkel, nambah emosi, nambah marah. Ini kok Nabi yang mengatakan, dak ya Umar, biarkan saja. Sampai kemudian kencingnya si Badui selesai. Setelah selesai, Nabi perintahkan, ya Umar, ambilkan dalwun, ambilkan satu gayung dan siram kencingnya. Loh, gimana Bu rasanya Bu? Jangan tadi udah emosi marah-marah, tiba-tiba disuruh ngambil air satu gayung, suruh nyiram kencingnya orang Badui tadi. Lebih emosi apa tidak? Lebih emosi lagi. Umar ya jadi merengut-merengut kayak jenengan gitulah kurang lebih. Sambil ngambil air gayung kan, sambil agak-agak emosi ya disiram. Nah poinnya kita nggak berbicara masalah historis sejarah tentang si Badui kencing, tapi ketika Nabi kemudian waktu itu belum ada sutro, sehingga masjid itu masih dengan bentuk apa? Tanah. Makanya bolehnya sholat menggunakan sendal ke dalam masjid, syariat itu tidak dihapus sampai hari ini. Terus kalau ibu mau sholat pakai sendal masuk masjid, monggo silakan. Tapi nanti urusan kedua kalau sama Pak Takmir ya, saya nggak ikut-ikut itu. Jadi kalau seandainya mau sholat pakai sendal di masjid itu boleh, ya. Mengingat hadis yang membicarakan sholat menggunakan sendal belum dimansuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belum dihapus. Nah sehingga di zaman itu sutro itu belum ada, garis apa lagi. Sehingga orang-orang dulu kalau mereka mau menggunakan sutro ketika sholat, jadi kalau orang dulu kan sukanya menggunakan perjalanan onta ya Bu ya. Onta itu kendaraan yang kalau sekarang itu yang paling nyaman lah. Lambat pasti capek, pasti sampai, tapi jelas dan nyaman, itu onta. Jadi alat transportasi dulu itu ada 3. Pertama, yang agak ekstrim, agak jalan kaki. Jadi jalan kaki. Yang kedua, onta. Ketiga, kuda. Keledai itu kadang-kadang dipakai, kadang-kadang enggak. Ya, karena dia buat beban orang sangat kasihan. Tapi dipakai juga. Jalan kaki, onta, kuda. Kuda itu kalau hari ini pesawat lah Bu ya. Nah, cuma kuda itu jarak tempuhnya nggak panjang. Nah, onta ini yang panjang. Nah, makanya orang-orang dulu kalau mau jalan menggunakan onta, mereka menggunakan sandaran di belakangnya. Untuk apa? Untuk biar agak lebih rileks. Ya. Nah, sandaran pelana onta mereka itu kalau mau sholat diambil terus dipasang. Bisa dipahami ya? Ukurannya kurang lebih sekitar mungkin 40 sampai 50 lah cm. Enggak meter ya. 40 meter ya, itu bangun rumah itu. Jadi dikeluarkan kemudian ditancapkan. Ya. Karena kemudian yang buat pelana di belakang ini bisa diambil, ditancapkan ke depan, dia sholat. Dan itu juga dipakai di sholat di dalam perjalanan. Ketika mau sholat diambil ya. Makanya Nabi kita bersabda, la sholata atau la tusolli illa sutro. Jangan kalian sholat dulu sebelum ada sutro. Ya. Wala tad'a ahadum yamurru baina yadaik. Dan jangan biarkan orang itu berjalan di depan kalian ketika sholat. Itulah fungsinya sutro sebagai pembatas. Walaupun di Masjidil Haram, di Nabawi, kadang-kadang kalau sudah kerodit macet, yang lewat itu bukan cuma bapak-bapak saja, emak-emak lewat lagi rukuk gitu dilangkai emak-emak. Untung yang sholat nggak berdiri gitu ya. Kalau berdiri itu wassalam tuh. Tapi faktanya begitu, kadang-kadang kita sudah ada sutro ini, dilewatin aja ya karena memang kondisi ya. Tapi kalau di masjid ini nggak mungkin dong jenengan sholat tiba-tiba lewat depan temennya, karena kata Nabi SAW, fa
falyuqatilhu. Kalau ada orang yang melewati ketika orang sholat kok masih ngeyel, Nabi katakan apa? Silakan dibunuh orang tersebut. Makna hadis ini panjang kalau kita mencoba untuk mensarahnya begitu. Tapi Nabi katakan kalimat bunuh itu benar-benar cegah dia jangan sampai orang itu lewat depan kalian sholat. Nah, dari mana kita tahu batasan kita dengan dia lewat dan tidak? Ya sutra itu. Okay. Sehingga kenapa sutra itu harus dipasang? Karena biar kita bisa menghadang kalau ada orang lewat. Kalau dia masih ngeyel, hadang lagi. Ngeyel lagi, hadang lagi. Ngeyel lagi baru apa? Iya, tempeleng ya, Bu. Oh, suruh bunuh kata Nabi, bayangkan. Sampai Umar bin Khattab itu beliau pernah dua kejadian tegas dan keras. Satu dalam bab masalah soft. Kalau bersolat itu pedang itu, Bu, ditaruh di garis. Kalau kakinya agak maju ya wassalam itu. Ya. Sehingga soft itu walaupun ada garisnya itu rapat dan lurus. Itu kadang-kadang beliau pakai pedangnya untuk menggaris. Yang kedua, kalau ada orang lewat depan beliau ketika sholat, pedangnya sebagai, oh itu kepala bisa nggak tahu lagi itu ya. Sehingga hadis inilah yang menyebutkan kata para ulama bahwa mencari soft membuat sutra itu hukumnya wajib ingdal jumhurul ulama. Bisa diikuti nggak mungkin? Jadi bukan lagi sunnah. Kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah untuk mencari sutra, batas untuk sholat. Dan memang bisa beragam ya, bisa apa beragam itu artinya bisa dengan menggunakan kayu, bisa menggunakan tembok, bisa menggunakan dinding, bisa menggunakan misalnya ada orang duduk, itu boleh. Bahkan sebagian di antara para ulama kalau yang duduk itu pindah, gimana Bu? Yang sholat pindah juga? Iya. Jika itu ada dibutuhkan untuk pindah selangkah dua langkah, lakukan. Tapi kalau 10 langkah, ya jangan. Ya, nanti jangan malah jalan-jalan nyari sutra terus gitu. Ini mana sutranya? Oh pindah sana, jalan 5 langkah, sana jalan 5 langkah. Gak rukuk-rukuk jadinya. Yang terjangkau saja. Tapi itu disunahkan. Makanya nggak perlu jenengan komentari kalau ada orang misalnya, ini orang kok geser ya? Dia mendekat ke sutra, itu disunahkan saja. Ya, sehingga ketika ada misalnya orang yang kita sholat pas lagi duduk, kita sholat di belakangnya, tiba-tiba dia berdiri mungkin keluar, ya kita cari kira-kira yang dekat yang mana. Kalau nggak ada ya udah, fattaqullaha mastata'tum. Bahkan kata para ulama di antara orang yang perhatian dengan sholatnya adalah orang yang perhatian dengan sutra. Mungkin di antara kita mengatakan, wah sepele Ustaz, ini penting Bu. Karena ini bagian daripada kesempurnaan ibadah apa? Sholat. Ya. Nah. Dan kemudian kata Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan Nabi kita bersabda, "Idza shalla ahadukum." Ya, ini terdapat dalam hadis Ibnu Syaibah dalam Kitabul Musannaf, Imam Abu Dawud dalam Kitab Sunan, dan dikatakan dalam Tirmidzi hadisnya hasan. Nabi kita bersabda, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutra." Apabila salah satu di antara kalian sholat, maka sholatlah mendekat ke sutra. Ya. Fala yada ahadukum, dan jangan biarkan salah satu di antara kalian yamurru bainahu wa bainaha. Jangan biarkan antara kita sholat dengan orang yang melewati sutra kita. Apa kata Nabi? Fa in jaa ahadu yamurru fayuqatilhu fa innahu syaiton. Kalau ada orang yang masih ngeyel, dia lewat di depan sutra, pertama kata Nabi, silakan untuk dihalangi, bahkan boleh dibunuh. Dan yang lewat itu adalah syaiton. Berarti orang yang melewati sutra itu sendiri dalam kajian fikih, dia siapa? Makanya ibu-ibu kenapa jangan lewat bu seton gitu, hadang, karena ini seton. Kenapa sampai Nabi katakan fa innahu syaiton? Karena dia melewati orang sholat. Dan di pertemuan yang lalu sudah pernah kita singgung juga, yang mengganggu orang ketika sholat itu siapa jemaah? Setan. Bahkan setan itu yajri ala dam. Setan itu bisa sampai masuk ke pembuluh darah kita jemaah. Yang di awal-awal sudah saya sampaikan, kalau kita sholat lebih banyak khusyuknya atau lebih banyak
lalainya, Bu? Mana kelompok yang suka khusyuk, angkat tangan. Oh, enggak ada ya. Ya, mbok satu gitu, Bu ya. Yang ahli khusyuk kalau sholat dari takbir sampai salam, yang Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah, khusyuk madep mantep marang pangeran, sinten? Oke. Berarti tinggal pertanyaan kedua, Bu. Yang kelompok lalai angkat tangan. Oh, enggak juga ya. Ini jangan kelompok yang mana, Bu? Kelompok khusyuk enggak, kelompok lalai enggak. Wah, agak mencurigakan ini. Mungkin inilah kelompok yang tidak jelas. Jadi ini kelompok enggak jelas nih ya. Kita itu suka lalainya, Jemaah. Setan itu mengganggu seseorang ketika sholat. Ini menunjukkan kalau setan itu, masya Allah, bersemangatnya untuk mengganggu orang ketika sholat. Mungkin kita kedipis setan aja bisa jadi sholat kita itu oleng aja, Mas. Setan cuma kedipin, ayo Bu ingat arisan, udah itu. Ayo Bu ingat belanja, udah. Ayo Bu ingat apalagi, wah diajak shopping kayak gitu, wes bablas sholatnya itu. Tiba-tiba buru-buru cepet-cepet. Nah, sehingga kenapa Nabi katakan fa'inahu syaiton? Karena orang yang melewati dalam shaf atau dalam sutra itu dia mengganggu dalam kondisi sholat. Ya. Wa fi riwayah, dalam sebuah riwayat, dalam riwayat yang lain Nabi kita bersabda, fa inna syaitana yamurru bainahu wa bainaha. Kebiasaannya setan itu dia memang ganggunya dari arah depan ketika orang sholat, jemaah. Makanya kenapa Nabi katakan kalau orang itu Allahu Akbar terus pandangannya yaltamis, dia berpaling kepada sesuatu yang menarik. Inilah pandangan yang dikendalikan oleh siapa? Syaitan. Pernah nggak, Bu? Allahu Akbar, pandangannya terus rekreasi gitu, sambil baca yang nggak penting-penting, jadi kebaca semua. Makanya kenapa dalam sholat juga yang sudah kita pernah bahas, orang sholat jangan menggunakan baju yang di belakangnya menarik perhatian, ditulisi awas, lihat-lihat, bacok. Wah, itu bahaya. Pasti orang belakangnya masih saya baca-baca ini, itu baca semua itu. Atau pakai mukna yang kemudian ada bordernya Pulau Kalimantan, Sulawesi, Aceh, di sini semua. Orang akan baca cuma. Ya, makanya orang sholat itu harus menggunakan baju yang di belakangnya tidak mengganggu saudaranya. Oh, kita ini nggak perlu diganggu aja udah terganggu sendiri ya, betul nggak? Tahu kadang-kadang kita tuh mikirnya Allahu Akbar, ini kok muknanya ibu ini warnanya pink ya, beli di mana ya kira-kira? Oh, itu jauh mikirnya sampai imamnya Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Siapa yang sering kayak gitu, Bu? Siapa yang sering kalau mikirin mukna kerudung teman depannya sampai imam salam? Ada apa tidak? Wah, nggak ngaku ya ini. Jadi kalau kita itu sholat, ada sesuatu yang kita fokuskan, kadang-kadang melalaikan kita, jemaah. Itulah syaitan. Ya. Sehingga pandangan orang ketika sholat itu ke depan. Makanya walaupun ini juga tantangan gitu. Ada pertanyaan juga di kalangan para ulama, kalau gitu Ustaz, boleh nggak sholat sambil dipejamkan matanya? Oh, takutnya malah bablas jenengan. Imam sudah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, jenengan masih wah, nggak pulang-pulang tuh. Memejamkan mata untuk khusyuk makruh. Nanti kita bahas insyaallah di pasal semester 25 kayaknya. Kita baru masih semester awal ini. Jadi memejamkan mata untuk khusyuk itu pun juga dibenci. Ya, sehingga untuk khusyuk itu bagaimana seorang memang menghadirkan hati dan bacaan dan niat. Karena ini yang bisa menjadikan seseorang khusyuk. Nah, tapi kita kembali ke hadisnya. Jadi karena setan itu yang lewat itu kemudian Nabi menyebutnya fa inna syaitana yamurru bainahu wa bainaha. Setan itu melewati antara kita dan sutra. Di tengah-tengah itu sutra. Dia lewat, ya. Faqala Sahal bin Abi Hasamah radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita juga bersabda, "Idza shalla ahadukum ila sutra falyudna." Apabila salah satu di antara kalian sholat, maka mendekatlah ke sutra. Mendekat, jemaah. Berarti kita cari, ya. Fala taqta syaitanu 'alaiha sholata. Jangan sampai sholat kita itu diputus oleh syaitan. Maksudnya apa? Dilewati oleh syaitan. Wa fi riwayah fa idza shalla ahadukum falyastatur.
apabila salah satu di antara kalian sholat, maka falyastatur. Ingat, falyastatur itu kasih batasan, ya. Falyuqarribanna minas sutroh, dan silakan mendekat ke arah sutroh. Fa inna syaitana yamurru baina yadai, karena setan itu bisa melewati kita ketika kita dalam kondisi sholat. Al-Imam Syaukani, jemaah sekalian, dalam penjelasan hadis ini beliau menyebutkan fihi annal ittikhad, ya, atau anna ittikhad sutra wajibun. Dari hadis-hadis di atas kita baca tadi, kata beliau mengatakan bahwa mencari sutra hukumnya wajib bagi orang yang sholat. Jadi ya nggak boleh ditawar-tawar jemaah. Nah, masalahnya begini, masjid kita itu kan kadang-kadang ini ya Bu ya, memang ya begini, alhamdulillah ya, luas jadinya, jarang ada tiang-tiang yang banyak, sehingga sebagian kemudian menggunakan sutroh ala karpet. Ingda Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Syarah Sahih Muslim, ketika orang sholat menggunakan garis kayak karpet ini, insya Allah sudah bagian daripada sutroh. Jadi ketika misalnya ibu-ibu lewat, tolong upayakan lewat di luar, ya, di luar apa? Garis, karena itu sebagai apa? Sutroh. Jangan malah ngerjain yang sholat. Ya, saya mau lewat ya Bu ya, awas, ya, punya dikerjain. Ngetes ibunya, kira-kira ibunya menghadang atau tidak. Ya. Bahkan di antara al-kabair, ingat, ada amal-amal setan yang itu terkategorikan sebagai al-kabair. Ya, jadi amal setan itu termasuk di antara amal al-kabair, dosa besar. Salah satunya orang yang melewati ketika sholat yang tidak ada sutroh. Ya. Nah, tapi jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian kita masuk ke penjelasan terkait dengan sutroh ini. Fa'aktsaru ahadis, ya, mustamilah alal amri biha. Kalau kita cermati Bu, hadis-hadis yang kita baca tadi di atas semua mengandung perintah untuk mencari sutroh. Dan ingat, dalam kaidah usul fiqh itu ada kaidah yang mengatakan al-amru yufidul wujub. Hukum perintah itu menunjukkan sesuatu yang wajib. Ya, jadi kalau ibu-ibu baca nih, dalam Al-Quran, dalam hadis, yang itu adalah sebuah perintah, maka hukum asalnya wajib untuk dikerjakan. Kecuali ada mawani, ada kemudian penjelasan lain. Tetapi hukum asal berbicara masalah sutroh itu karena perintah, maka menjadi wajib. Termasuk kalau kita kembangkan bab masalah ini, perintah suami itu wajib atau tidak bagi seorang istri? Apapun itu bentuknya, sepakat atau tidak? Sini pertanyaan berat ini, ya kan? Baik, saya ulang. Perintah Allah dan Rasulnya dalam hukum fikih itu menunjukkan kewajiban, selama tidak ada yang menjelaskan atau kemudian menjelaskan perkara lain. Perintah suami kepada istri hukumnya yang wajib angkat tangan. Kita bagi 4 lah ya, wajib, sunnah, makruh, haram gitu. Biar dengan ada opsi pilihan. Saya ulang. Perintah suami kepada atau perintah suami ya kepada istri hukumnya wajib, sunnah, makruh, haram. Pilih mana Bu? Oh, sunnah. Ada kelompok sunnah. Ada kelompok makruh? Baik. Jawabannya bisa 4-4-nya Bu. Jawabannya bisa 4-4-nya. Betul apa tidak? Tetapi kalau hukum asal, perintah suami wajib untuk istri. Itu hukum asal. Jadi pahami? Tapi bisa jadi ke-4-4-nya. Jadi pahami? Perlu saya jelaskan ini? Enggak usah. Oke, saya ulang lagi ini pelan-pelan banget Bu. Saya khawatir dengan kondor pulang baru mikir, oh ini tuh kata Pak Ustadz, nah, itu bahaya. Ya, jadi setelah kajian selesai, udah habis makan siang, tidur siang, jam 4 sore baru ingat, oh ini yang kata Pak Ustadz kemarin ya. Wah itu loadingnya hampir 12 jam Bu. Ya. Itu bahaya. Saya ulang ya. Perintah suami itu hukum asalnya wajib.
Tapi bisa jadi 4 hukum berlaku untuk seorang istri. Misalnya begini, ibu-ibu disuruh mencuri, wajib apa tidak? Masa mau curi? Ya? Siapa saya tak nyuri? Emang jenengan toyol? Kan enggak. Perkara hal ini berarti hukumnya masuk mana? Suami memerintahkan mencuri, ibu masuk yang mana? Haram. Contohnya agak ekstrim, misalnya ngapunten Bu ya, walaupun nggak disuruh oleh suami tapi suami mengamini istrinya suruh bikin video goyang-goyang di TikTok. Wih, langsung haram ya. Wah, ini fikihnya ngeri jenengan ini. Berat fikihnya ya, langsung haram gitu. Suaminya nggak memerintahkan tapi mengamini. Itu dalam bahasa kiasan sama dengan mengiyakan. Betul nggak Bu? Elah, Bu nggak apa-apa sampai goyang-goyang di TikTok nanti dapat uang misalnya gitu. Ya, nggak boleh, ya, itu masuk haramnya. Sehingga dalam bab hukum asal, ingat saya bicara hukum asal ya. Hukum asal, perintah dari Al-Quran dan As-Sunnah itu wajib, sama halnya hukum asal perintah suami itu wajib. Sehingga ibu-ibu kalau diperintahkan oleh suami, yang wajib itu sesuatu yang baik-baik saja. Betul? Dan saya kira suami kita nggak akan mungkin memerintahkan, ayo Bu loncat dari ketinggian 5 meter gitu, enggak, 10 meter enggak. Nggak ada suami kita yang memerintahkannya aneh-aneh, betul? Sehingga kadang-kadang kewajiban yang harus kita tunaikan sebagai seorang istri mentaati tanpa mendebat. Betul Bu ya? Sepakat? Biar cepat dapat surga untuk wanita. Masya Allah. Tapi kita kembali ke poin. Sehingga hadis-hadis yang menyebutkan tentang sutra hukumnya adalah wajib. Ya. Kenapa? Dohirul amri al-wujub. Dohir daripada perintah yang Nabi perintahkan ya, dalam hadis-hadis tadi di atas, itu seakan-akan Nabi itu menekankan benar dengan adanya mencari sutra. Fa in wajada ya ma yasrifu hadhil awamir anil wujub ila nadb fahada dzalik. Kalau seandainya misalnya kemudian kalaulah tidak sampai ke wajib, maka ada istilah mustahab, dianjurkan. Yang sebenarnya dianjurkan itu tidak punya kriteria-kriterianya. Ada yang kemudian hukumnya sunnah muakkadah, ada yang sunnah adiyah, sunnah biasa dan sunnah yang penekanannya lebih. Ya. Nah, wa annaha sababun syar'iyyun ya, dan sebab syariat kenapa memerintahkan tentang adanya sutra sebagai bentuk bagaimana menyempurnakan ibadah sholat. Jadi ingat, sholat itu kalau saya pakai nilai angka ya biar gampang ditangkap. Sholat itu bisa jadi orang itu nilai pahalanya nilai 10 sampai 100. Nah, kira-kira kita sholat dapat nilai berapa jam? Halo? Mau kira-kira mawon Bu? Ini biar cepat loncat poin berikutnya. 10 sampai 100 kira-kira jenengan dapat angka berapa? Yang 70 angkaan. Oh, ada satu, alhamdulillah. Kok kayaknya satu, berarti kalau naik sepertinya nggak ada. Yang 60. Ada satu lagi, berarti ya 70 ada, 60 ada. Yang 50 ada satu juga. Ini formalitas banget ini, satu-satu semua ini. Yang 40 ya. Sulit mendeteksi, tapi gambarannya amal ibadah sholat kita oke. Kewajiban gugur jemaah. Kewajiban seorang muslimah ketika sholat gugur, selesai. Tapi untuk pahalanya wallahu a'lam. Tapi untuk grade nilainya bisa jadi di angka 10 sampai 100. Mungkin jenengan lengganan di angka 25 misalnya. Sholat kok lengganan nilainya 25 terus. Besok naik dikit 26. Naik dikit 30. Pas lagi khusuk-khusuknya oke lah 75. Pas lagi error-errornya 10. Pas lagi seneng, imamnya enak, karpetnya empuk, hawanya sejuk. Nah, 99 itu. Tapi pas lagi kemudian suasana enggak, kan suasana sholat juga berpengaruh Bu ya, betul? Betul. Makanya kenapa desain masjid, wah itu kalau bisa emang dibikin nyuwaman jemaah. Apalagi besok Ramadan ya. Ramadan itu kalau emak-emak sedang kumpul tarawih, wah itu banyak faktor tuh. Kalau sampai kemudian sumuk itu baru masuk masjid sudah ngerasani takmir. Baru masuk masjid tuh.
Tambah lagi kalau imamnya kemudian bacanya panjang, rakaat pertama wis wassalam dah. Imam itu bakal dinggibai sampai yaumul qiyamah. Kurang lebih gitulah. Imamnya siapa ya? Imam panjang banget. Itu rakaat pertama loh. Padahal sholat tarawih minimal ada 12 rakaat. Berarti selama dia 12 rakaat, itu perang badan dalam hatinya. Gelisah terus, ini sholatnya kapan selesainya gitu. Tapi kalau imamnya enak, AC-nya Masya Allah, kemudian karpetnya adem, ibu-ibu sampai subuh pun siap itu. Jadi ternyata kenyamanan dalam sholat itu banyak faktor, bisa tempat, bisa imam, bisa kondisi. Dan sebenarnya yang paling penting itu bukan itu semua jemaah, itu fasilitas. Yang paling penting adalah kondisi hatinya ibu-ibu sekalian. Nah kira-kira kurang begini lah Bu, kurang lebih ya. Kira-kira suami ngasih uang sehari 10 juta itu khusus sholatnya sudah. Ya. Ibu sana sholat tak kasih uang 10 juta, khusus itu dah. Malah gak khusus ya. Di PHP-in. Malah gak khusus karena mengharap lagi sholat berikutnya 10 lagi gitu. Ada. Baik. Kita kembali ke sutra jemaah sekalian ya. Jadi annaha sababun syar'iyyun. Jadi sutra itu adalah sebab kenapa adanya sutra sebagai bentuk hukum syariat yang ada dalam sholat. Sehingga tugas kita ketika sholat berupaya untuk mencari soft dan sutra yang terbaik. Bahkan dalam hadis Nabi kita mengatakan li'adami butlani sholati bil mururi al mar'ah al balighah. Jadi sholat kita laki-laki itu kalau ada wanita lewat di depan kita dan wanita itu sudah balik, maka sholatnya bisa batal jemaah. Di antaranya juga sholat bisa batal dilewati anjing warna hitam karena dia adalah syaitan. Makanya kalau di Masjidil Haram itu ya wallahu a'lam ya, kita pokoknya pasrah loh. Kalau di sholat pas terlambat dapat di pelataran atau pas rame, kadang-kadang emak-emak itu lewat dengan entengnya aja. Mungkin kita sholat di sikut juga biasa itu. Ini ibu yang lewat nih, bukan bapak-bapak. Saya mikir, wah wallahu a'lam ya, sah pondak nih ya. Kalau mengingat hadis Nabi SAW bahwasanya orang yang ketika kemudian sholat dan dilewati oleh wanita yang balik, maka batalah sholatnya. Tapi ya gimana ya jemaah? Kita bisa menghindar gimana? Kalau di Masjidil Haram yang umpel-umpelan manusia sedunia lagi sholat Allahu Akbar, mama lewat, kita halangi, kita yang diterobos ya. Nah itu dalam kondisi seperti itu ya kita berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian poin yang berikutnya ya, ya masih bicara masalah sutra ya. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahimahullah taala dalam kitab Syarah kitab Nailul Autar beliau, karena Ibnu Umar ya, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, putranya Umar bin Khattab, idza lam yajidu sabilan, apabila beliau kemudian tidak dan belum mendapatkan yang namanya sutra ketika sholat ya, jadi misalnya di padang pasir gitu ya, atau di jalan atau di masjid ya, maka beliau al-khala, ada kegelisahan jemaah, ada apa? Kegelisahan ya. Dan kaidahnya dalam hadis Nabi itu mahaka fi nafsi, al-ismu mahaka fi nafsi. Yang namanya dosa itu membuat kita gelisah jemaah. Kata Ibnu Umar, saya kalau mau sholat tidak ketemu sutra, seakan-akan saya itu berbuat apa? Dosa. Padahal tidak jemaah. Tapi karena begitulah perhatiannya Ibnu Umar, sehingga ketika beliau masuk masjid ketika mau sholat, beliau mencari sebuah kayu sebagai batas untuk sutra. Karena beliau sampai merasakan kegelisahan. Dan hukum kaidahnya al-ismu mahaka fi nafsik. Dosa itu membuat kita tidak nyaman jemaah. Dosa itu menjadikan kita gelisah, khawatir. Jangan dikira nggih Bu, kalau ada orang berbuat dosa terus kok tenang, adem, nyaman, bohong itu jemaah. Orang yang korupsi, anggaplah begitu nggih. Orang korupsi, setiap dia korupsi kok anggapnya kayaknya nyaman, tenang, enggak. Orang yang berbuat dosa sekecil apapun tidak ada kenyamanan pada hatinya. Gelisah dia, merasakan ketidaknyamanan. Nah, Ibnu Umar beliau merasakan tidak nyaman.
Coba ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Kalau berbuat salah, rasa hati gimana? Nyaman apa tidak? Enggak. Ya. Enggak nyaman jemaah. Sama dengan seseorang yang ketika mengamalkan amalan yang memang belum sempurna, maka dia akan, apalagi sudah terbiasa dengan yang sempurna, maka dia kalau nggak sempurna amalnya, dia nggak nyaman. Ya. Dan ini Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau salah satu di antara orang yang sangat faqih perhatian dengan masalah hal tersebut. Ya. Akhirnya fakana Ibnu Umar la tusalli illa sutra. Akhirnya beliau, bahasanya beliau itu tidak akan sholat kecuali beliau menemukan dan menjumpai dan mendapatkan yang namanya sutra. Ya, sehingga dari sini hadis Nabi jelas, perintah itu wajib. Perkataan sahabat namanya asar, Bu. Ya, asar itu qaul sahabat. Jadi qaul sahabat itu ucapan para sahabat Nabi SAW sebagai pedoman untuk seorang muslim ketika berbicara masalah bab sutroh. Fa idza arada yusalli shalla ilaiha. Maka Ibnu Umar setelah itu tidaklah beliau sholat kecuali beliau mendapati di depannya ada sutroh. Ya, dan begitulah amalnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Al-Alama Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan i'lam annahu yastahibbu sholatul musalli ila sutra ittifaqan. Ya, perlu kita ketahui bahwa sholatnya orang yang sedang sholat untuk mencari sutra itu mustahabun, perkara yang dianjurkan sampai perkara yang menjadi hukumnya wajib. Ya. Walaupun sifatnya bukan dosa ya Bu ya, kalau ada dua pendapat mustahab dan wajib, berarti panjenengan kalau ada sutra itu insya Allah lebih, kalau pahala mungkin di angka 80-90 karena mengutamakan kesempurnaan. Yang meremehkan sutra mungkin pahalanya tidak lebih besar. Ya. Semakin kita menyempurnakan tentang ibadah sholat kita, mulai kemudian bab masalah sutra, ya, bab masalah pakaian, bab masalah hati-hati jangan sampai mengganggu orang, itu pahalanya pasti sempurna aja, Pak. Ya. Sama-sama sholat di saf depan, kalau kemudian sebelahnya kurang perhatian dengan apa itu, misalnya bajunya bau gitu, itu pasti berbeda dengan yang mungkin bajunya harum, tidak ada baunya, itu pasti berbeda. Ya. Nah, ada pun beberapa kriteria ya sutra yang Nabi SAW perintahkan. Ya, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menukil dari perkataan Ibnu Abbas, keponakan sepupu Nabi SAW. Ya, lau ya'lamul maru baina yadayhi al-musalli. Kalau seandainya kita tahu orang yang lewat di depan kita ketika sholat, ya. Jadi seandainya orang itu tahu kalau bahayanya lewat orang di depan sholat, yamur baina yadayhi arba'ina khairan ayyamur baina yadayhi. Dia lebih baik menunggu 40. Kata para ulama 40 ini tidak dijelaskan jemaah. Apakah 40 hari, apakah 40 bulan, apakah 40 tahun, apakah 40 abad? Enggak dijelaskan Nabi. Tapi kata Nabi, Anda menunggu selama 40 itu jauh lebih baik daripada kalian melewati orang sedang sholat. Nah, ini juga warning, mengingatkan untuk kita jangan gampang dan mudah melewati di depan orang yang sedang sholat. Nabi katakan arba'in, ya, ayyakifa arba'ina khairan, kata Nabi. Anda menunggu selama 40, ya anggaplah kalau kita pakai makna 40 hari, kira-kira ibu-ibu nunggu 40 hari itu jauh lebih baik daripada melewati orang yang sedang sholat. Kira-kira gimana, Bu? Ada nggak orang yang nunggu untuk lewat saja selama 40 hari? Minimal tuh, bukan 40 pekan, bukan 40 bulan, bukan 40 tahun, 40 hari saja. Karena kita nggak sabar jemaah. Saya sering jumpai di masyarakat atau di lapangan tuh. Ini bapak-bapak mungkin ada hajat ya, buru-buru. Adapun kalau lewatnya ini ya, kalau lewatnya apa tuh?
Nah, bukan melewati tapi dia apa? Nyela-nyela ya. Nggak apa-apa. Dan boleh menyela-nyela di tengah-tengah orang sholat jemaah. Misalnya kita mau keluar nih ya, kebetulan shop pertama, kedua, ketiga, keempat sampai belakang penuh. Ibu-ibu lewatnya jangan lewat kanan atau kiri, lewatnya lurus, lewat di celah-celah orang sholat. Dan yang dipermisi harus buka jalan, jangan malah, oh ini ngajak rame emang ini. Kalau ada saudara kita mau keluar, kasih jalan jemaah, kita geser, nggak ada masalah. Itu jauh lebih tepat dan lebih benar karena tidak melewati orang sholat. Karena kalau menunggu 40 hari saja, dalam makna hadis ini seandainya kita menggunakan 40-nya dalam 40 hari, mana ada orang nunggu betah nunggu 40 hari saja. Artinya apa? Itu lebih baik bagi dia daripada melewati orang yang sedang sholat. Ibnu Qayyim menambahkan dalam perkataan beliau bahwasanya menunggunya itu berpahala jemaah. Makanya ketika ada sutro, orang itu bisa lewatnya ke atas atau ke depan yang kira-kira di luar sutro. Dan idealnya sutro, jemaah sekalian, idealnya sutro itu adalah kurang lebih sekitar 30 sampai 40 cm jemaah. Berapa itu tingginya berarti? Ya nggak sampai 1 meter ya Bu ya? Setengah ya, inilah ya, kurang lebih ya. Cukup, makanya beberapa masjid itu ada sutro buatan yang ditulis itu, yang kecil ya, yang sekian. Nah itu nggak apa-apa. Atau mungkin meja yang ibu pakai itu untuk belajar, itu buat sutro bisa. Ya, artinya apa? Ada pembatas saja. Ya. Inilah kata beliau mengatakan, fahadza sholli al-alim. Salatnya orang yang alim, salatnya orang yang berilmu itu ketika mereka perhatian dengan perkara-perkara yang seperti ini. Perkara sutro dia perhatikan. Ya, perkara orang mau lewat depannya dihalangi itu perhatikan. Ini sholatnya orang alim, sholatnya orang yang berilmu itu memperhatikan tentang fikih-fikih tata cara bagaimana sholat yang benar. Makanya Masya Allah, kenapa sih sholat itu jamaah sekalian? Nabi kita bersabda di pertemuan yang sudah pernah kita sampaikan awal, awalu mayuhasabu bil abdu yaumal qiyamah. Kenapa kok sholatnya yang dicek jamaah oleh Allah Subhanahu Wa Taala pertama kali kenapa Allah itu menyidang, Allah menanyakan kepada kita sholatnya, kenapa? Karena sholat itu kalau sudah bagus tata caranya, doanya, kaifiyahnya, gerakannya, tumakninanya, perhatian dengan semua rangkaian syariatnya termasuk sutro tadi, insya Allah semua amalnya bisa dipastikan baik jamaah. Idza saluhat saluha sairu amali. Kalau sholatnya bagus, semuanya baik. Kalau sholatnya beres, pertanyaan berikutnya insya Allah ngikut semua. Dan bukankah sholat ini amal yang memang Masya Allah ya, berat ya jemaah ya, sangat berat jemaah ya. Sehingga Allah berikanlah keistimewaan bagi orang-orang yang kemudian khusus sholatnya yang bagus, sholatnya yang baik, ada yang namanya babus sholat, pintu surga yang namanya pintu apa? Pintu sholat. Jadi Allah itu punya 8 pintu surga. Sebagian riwayat mengatakan dengan nama yang berbeda, dengan kriteria yang berbeda, tapi salah satunya ada pintu du'iya bis sholat. Orang itu akan dipanggil melalui pintu sholatnya jemaah. Dan ibu pegangnya 4 kriteria wanita bidadari. Nah, ini kalau ibu mau jadi calon bidadari, syaratnya 4 saja, nggak perlu 55. 4 itu apa? 1 yang ingat masuk surga duluan. Syaratnya 4. 1 mau calon bidadari harus tahu nih Bu. Kalau enggak kita nggak wassalam nih ya. Nggak harus urut, boleh acak, yang penting bener. 1 yang mana yang jawab nih? Oke, sholat. 2 puasa Ramadan. 3 taat suami. 1 lagi. Oke, Masya Allah, menjaga kehormatan. Barakallahu fiik. Betul. Sholat 5 waktu dijaga. Puasa Ramadan Bu, bukan sunnah. Ya kalau sunnah ya monggo lebih bagus. Puasa Ramadan dijaga dengan baik, menjaga kehormatan. Ya, contoh kehormatan itu nggak boleh kedap-kedip sama suami tetangga lah itu. Ya.
Kalau bahasanya apa sekarang tuh ya? Tebar pesona, nggak boleh bu. Terus yang keempat, mentaati suami. Gimana bu? Gampang kan? Kalau ibu-ibu bisa melakukan empat ini dengan baik, dengan mulus, silakan masuk pintu surga manapun yang ibu maukan. Mau pintu jihad boleh, pintu puasa monggo, pintu sholat silakan, pintu jihad semua boleh masuk. 4 syaratnya saja. Sholat 5 waktu dijaga, puasa Ramadannya dibaikin, kemudian menjaga kehormatan, dan nah ini yang paling ringan bu ya, yang keempat, mentaati suami. Dan itu hanya untuk ibu-ibu saja, wanita. Laki-laki tidak ada keutamaan mengamalkan amalan tadi kemudian masuk surga dari pintu manapun yang diinginkan, nggak ada. Laki-laki cuma carinya itu pintu reguler, cari sendiri ya. Reguler tuh ya puasa yang dikencengi, sholatnya diperbagusi, itu pun belum tentu wallahu a'lam bishawab. Adapun seorang wanita dikasih Allah Ta'ala 4 amalan sebagai senjata menjadi bidadari, Masya Allah. Jadi nanti direbutkan dicemburui oleh bidadari. Jadi kalau bidadari itu yang sudah cantiknya maksimal, jenengan tuh dicemburuin, berarti jenengan lebih, gak ketulungan lagi cantiknya. Sampai bidadari cemburu sama jenengan, kenapa? Menjadi penyanyi terbaik. Kalau ada wanita muslimah, dia masuk surga, bidadari yang sudah secantik itu, Masya Allah, senikmat itu bisa cemburu disebabkan karena wanita dunia yang masuk ke surga. Semoga panjenengan jadi penyaing-penyaingnya bidadari ya, Allahumma aminnya pelan ya. Kayaknya nggak pede gitu ya, kayaknya bukan anak Ustaz, saya ini kayaknya kok ya nggak apa-apa lah, masuk surga aja nggak usah saing-saingan lah Ustaz gitu. Tapi Masya Allah jemaah sekalian rahimakumullah, penting sekali untuk kita mencoba untuk perhatikan bagaimana menjadi muslimah yang baik. Salah satunya tadi sholat itu perlu untuk diperhatikan ya. Tapi yang terakhir jemaah sekalian rahimakumullah, dan kalau kita bicara para ulama tentang masalah bab sutra ini ya, banyak sekali. Salah satunya dikisahkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Ketika di medan perang, Nabi itu pernah ditanya tentang masalah sutra. Di perang kan mungkin kondisi yang sangat genting ya jemaah, bukan kondisi normalnya orang ketika sholat. Apa kata Nabi? Beliau mengatakan, ambil rahal kalian. Rahal itu apa? Tombak. Padahal orang kalau perang, senjata itu menjadi menjadi pembela dia. Tombak itu menjadi senjata ketika ada musuh yang melawan, karena dalam kondisi perang pun sholat itu tetap dilakukan, yang namanya sholat khauf. Nah itu kata Nabi, tahu tombak-tombak kalian sebagai sutra. Padahal sahabat itu senjatanya ya panah, tombak ya. Ada pistol nggak bu waktu itu? Belum ada ya, mentok-mentoknya itu ya panah, itu pistol zaman dulu lah begitu. Kemudian tombak, ya udah. Nah pedang ya. Itu suruh nancapkan sebagai sutra. Artinya dalam kondisi genting pun pentingnya begitu sutra, sampai tombak. Kalau di hadis ini tombak ya disuruh memancapkan agar kalian ada sutrohnya ya, artinya seudur itu loh bu ya, sekondisi gentingnya aja sutroh menjadi perhatian Nabi Shallallahu Alaihi, apalagi tidak perang seperti jenengan, masuk masjid aman ya kan, bangku-bangku untuk belajar juga bisa dipakai untuk sutroh, dinding juga ada bisa mendekat ya kan, Masya Allah, cari jemaah. Nah siapa orang yang kemudian berupaya untuk memperbaiki sholatnya dengan hal yang memperhatikan dengan sutrohnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan perhatikan dia. Dan kaidahnya orang yang perhatian dengan sholat, Allah akan perhatikan dia jemaah. Ya, makanya dikit-dikit tuh kita cek sholat kita, karena sholat itu Masya Allah ya menjadi semua poros kebaikan lah begitu. Ya kalau sholatnya baik, amal soleh perbuatan dunia pun baik, hatinya baik, pikirannya baik, semuanya baik lah Insya Allah. Ya, dan salah satunya adalah perhatian dengan bab sutra. Jemaah sekalian rahimakumullah, demikian barangkali yang dapat kita berikan pada kesempatan pagi hari ini, semoga ada manfaatnya. Jika nanti ada pertanyaan, monggo barangkali bisa disampaikan, baik yang berkaitan dengan materi atau mungkin barangkali ada topik lain. Saya kembalikan ke MC.
Terima kasih Ustaz.